Shalom, selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini, kita bangkit berdiri, kita siapkan diri kita dengan doa teduh. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Pada hari ini, pada hari turunnya Roh Kudus, di mana Tuhan telah memakai Roh Kudus untuk datang memanggil kita sebagai orang percaya. Mari kita bersyukur pada Tuhan, karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang menang, Allah yang bangkit dari kubur, dan Allah yang menyelamatkan jiwa kita. Mari kita sembah Dia, puji Dia, karena Dialah yang Allah yang patut kita puji dan sembah. Mari kita serukan bersama-sama, buka pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Katakan, Yesus, kami mau puja Engkau. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri katakan sembah Dia, puji Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, puji Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan, Yesus, kami mau puja Engkau, kami mau sembah Engkau. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu.
Kami percaya ya Tuhan, kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang kami mau puja setiap saat. Dari hati kami terdalam. Kami tahu ya Bapa, Engkau yang tahu hidup kami seperti apa. Tapi kami tahu bahwa Engkau yang pilih kami. Engkau yang pakai Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Engkau yang celikkan hati kami. Dan Engkau yang buat kami untuk menilai dan melihat Engkau. Karena Engkau adalah pemenang dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Karena kami percaya kami punya sukacita dalam Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati ibadah kami ya Bapa. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan penuh sukacita kita katakan, Allah kita besar, Allah kita layak dipuji. Dengan tetap berdiri, kita dengan penuh semangat, serukan bersama-sama, besar namanya, besarlah Tuhan kita, karena Dia layak dipuji. Mari kita serukan bersama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Ya Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Besarlah Tuhan kita, karena Dia layak dipuji. Katakan dalam hati kita, jiwa kita, besar namanya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Ya Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Segala puji syukur buat Tuhan kita. Jemaat silakan duduk. Setelah kita memuji-muji nama Tuhan kita, karena Dia hidup, karena Dia Allah yang perkasa dalam hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan kita. Dalam pengakuan dosa kita pada pagi hari ini, kita mohon pengampunan pada Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan lebih dari hidup kita. Mari kita suruhkan bersama-sama. Kemurahan-Mu ya Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Jiwaku ingin memuji Engkau, karena Engkau hidup dalam hidup kami.
Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita bangkit berdiri. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Biarkan musik mengalun, kita ambil sikap doa. Kita katakan, Tuhan, Engkau maha murah dalam hidup kami. Biarkan Engkau yang menilik hati kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Dengan musik mengalun, menyanyikan lagu kemurahan-Mu ini, kita berdoa dalam hati kita. Kita datang pada Tuhan kita. Karena Tuhan, Engkau maha kuasa dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang patut kami puja. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama sekali lagi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sungguh, karena kemurahan Allah kita ada di tempat ini. Karena kemurahan Allah kita dapat memuji Dia. Dan karena kemurahan Allah kita dapat datang dan mengaku dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita secara pribadi, kita meneliti hidup kita. Kita mengaku dosa kita secara pribadi. Allah kita Allah yang maha tahu, Allah yang maha pengasih dan pengampun.
Bapa kami di dalam surga, siapakah yang mau mempedulikan kami ketika kami jatuh? Siapakah yang mau mempedulikan kami ketika kami bersalah dan berdosa? Ketika kami jatuh di dalam berbagai hal yang membuat Engkau malu, siapakah yang akan mempedulikan kami? Kalau bukan Engkau yang datang menghampiri kami, Engkau yang menegur kami percaya Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati setiap kami. Karena kami percaya kepadamu, karena kami menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Karena kami adalah milik-Mu, biarlah Allah Roh Kudus yang terus berbicara menegur kami. Sehingga kami dengan hati yang hancur boleh datang mengaku dosa kami. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami beribadah. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ketika setiap anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan-Mu mengaku dosa secara pribadi. Bapa, tidak ada yang tahu, tapi Engkau tahu. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau memaafkan kami. Tetapi Engkau mengampuni dan menerima kami. Biarlah Tuhan Engkau bangkitkan kami kembali. Sehingga kami juga dapat memberikan pengampunan dan menerima orang lain. Sebagaimana Engkau telah mengampuni dan menerima kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Ibrani 2 ayat 14 dan 15 berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Syukur kepada Tuhan. Kasih yang ajaib. Kita menaikkan satu pujian syukur. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun Kau cari ku kembali. Kau mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah, ku maksudkan kasih Allah. Kita bersama akan memproklamasikan iman kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari Entien Sepan, satu pujian yang merupakan pengakuan iman kita. I believe, aku percaya. Biarlah ketika kita mendengarkan share lagu ini dinyanyikan, kita dengan satu imam, kita memproklamasikan, mengabarkan bahwa Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, itulah Allah kita.
信天父创造世界，我相信耶稣死里复活，我相信圣灵住在我心，赐给我宝贵极大能力。耶稣。
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan hari ini bisa berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena kemarin entah salah makan apa begitu ya. Jadi kena muntaber gitu ya. Muntah sekali terus ke WC puluhan kali begitu ya. Jadi agak lemes begitu ya. Jadi semua sempat bilang ini mesti kasih tahu Pak Bambang nih siap-siap nih besok ya untuk khotbah begitu ya. Cuma saya punya pikiran yang lain. Saya bilang hari ini perayaan turunnya Roh Kudus ya, hari Pentakosta ya. Kita yakin dengan Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus memberikan kemampuan, kekuatan. Dan saya yakin hari ini saya bisa berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan puji Tuhan hari ini bisa berdiri. Tadi KU1 sudah saya lalui. Gak sampai harus dituntun ke atas, dituntun ke bawah ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan memberikan kesempatan untuk melayani. Kita akan bersama-sama memikirkan sebuah tema. Karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-16. Ayat 4 sampai ayat 15. Yohanes pasal 16 ayat yang keempat. Tetapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini aku masing bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemanakah engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu yang diterima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih pada pagi hari ini. Kami dalam rangka turunnya Roh Kudus mengadakan kebaktian, memperingati turunnya Roh Kudus. Dan biar Tuhan sendiri melalui firman Tuhan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, agar kami boleh dikuatkan imannya, agar kami senantiasa hidup bersandar pada Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, agar hidup kami memperkenankan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Berkati kami sekalian, urapi dan pakailah hamba-Mu sebagai alat di tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi seorang Kristen
kita memiliki penyertaan, kekuatan yang terbesar dan paling menakjubkan, yaitu kekuatan yang melampaui kekuatan yang terbesar dalam alam semesta ini. Itulah kuasa Roh Kudus yang hidup dalam diri orang percaya. Hari ini seluruh gereja di dunia memperingati hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Segala sesuatu yang terjadi pada saat itu memberitahukan kita bahwa kuasa Roh Kudus yang besar dan dahsyat masih bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya hingga saat ini. Hari ini ada orang Kristen yang tidak mengenal Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus adalah Tuhan. Sama seperti Bapa dan Yesus adalah Tuhan. Kesalahpahaman kebanyakan orang tentang Roh Kudus adalah karena mereka tidak memahami bahwa Roh Kudus memiliki pribadi. Kalau kita perhatikan, kata bahasa Inggris untuk person adalah pribadi, yang berarti bahwa ia bukan sekedar kekuatan supranatural. Dia memiliki kepribadian, kemauan dan emosi. Roh Kudus memiliki semua kualitas atau atribut Yesus dan Bapa. Dia maha kuasa, maha tahu, selamanya tidak berubah dan kekal, serta merupakan pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Ketika seseorang percaya menerima Yesus Kristus, dia dilahirkan kembali. Tuhan tinggal dalam hati orang tersebut melalui Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus berkarya dalam banyak aspek kehidupan orang percaya. Antara lain sebagai berikut, kita melihat poin yang pertama. Roh Kudus adalah penolong, penghibur selamanya beserta dengan kita. Yohanes pasal 14 ayat 16 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan penghibur? Teks aslinya adalah parakletos. Sebenarnya kata Yunani ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah para, artinya berjalan, bersama-sama, beserta, dan berada di samping. Kata kedua adalah kretos yang artinya memanggil. Kedua kata itu digabung adalah seseorang yang dipanggil di samping. Someone who is the call alongside. Ternyata pada zaman dahulu dalam persidangan di pengadilan para saksi dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dan saksi-saksi tersebut disebut parakletos. Oleh karena itu katanya dapat diterjemahkan menjadi orang yang dipanggil untuk bersaksi. Dan kemudian diperluas menjadi orang yang dipanggil untuk menolong. Terutama ketika seseorang menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan. Dia memanggil beberapa parakletos untuk menolongnya. Sehingga Alkitab bahasa Mandarin menerjemahkan Roh Kudus sebagai penghibur, yang artinya Roh Kudus adalah penghibur, penolong, dan pelindung. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus di sini berbicara tentang Roh Kudus dan menggambarkan dia sebagai penolong atau penghibur yang lain. Walaupun Yesus hendak pergi, ia tidak bermaksud mencampakkan, meninggalkan murid begitu saja. Walaupun secara jasmani ia tidak dapat lagi bersama-sama para murid. Namun rohnya menyertai mereka melalui penghibur atau Roh Kudus. Roh Kudus melakukan bagi mereka yang mengikuti Yesus apa yang Yesus lakukan bagi murid-muridnya di bumi. Yaitu mengajar,
membimbing, menegur, menghibur. Itulah sebabnya Roh Kudus disebut penolong atau penghibur yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, penghibur pertama adalah wujud manusia Yesus. Kedatangan penghibur yang lain datang untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penghibur pertama, itu Yesus Kristus. Sungguh suatu fakta yang sangat-sangat berharga. Suatu ketika seorang misioneri pergi untuk melayani satu suku tertentu di Afrika. Suatu kali ketika ia memberitakan Injil, menjelaskan kepada suku tersebut apa itu penghibur roh kebenaran. Setelah mendengar penjelasan misioneri tersebut tentang Roh Kudus, anggota suku tersebut berkata, kami di sini menyebutnya orang yang berbaring di samping kita. Orang yang berbaring di samping kita. Rupanya penduduk seringkali mengadakan perjalanan membawa beban yang berat. Sehingga mereka berjalan sekian jauh, mereka bisa kecapean, bisa jatuh sakit. Saat mereka kecapean, jatuh sakit, maka mereka terancam oleh binatang buas. Tetapi jikalau ada orang di sampingnya, maka orang itu yang akan mendampinginya, berbaring di samping orang tersebut untuk melindungi orang yang kecapean atau orang yang jatuh sakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus adalah setiap saat untuk menopang, menyemangati kita, memelihara, menjaga kita yang letih lesu, punya beban yang berat dalam hidup ini, dan berbaring di samping kita, beserta dengan kita untuk selama-lamanya. Kita melihat hal yang kedua, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia mengingatkan kita akan perkataan Yesus, mengajarkan kita semua kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 13, Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, wahyu daripada Tuhan adalah wahyu yang step by step, progresif, yang diselesaikan secara perlahan dari kecil ke besar, dari dangkal ke dalam, dan berkembang selangkah demi selangkah. Dalam teologi kita menyebutnya wahyu progresif. Roh Kudus dapat mengajar kita segalanya, termasuk apa yang tidak kita ketahui, apa yang kita tidak paham, dan apa yang tidak jelas. Roh Kudus mengetahui segala sesuatu yang kita tidak dapat pahami, bimbang. Apakah ada sesuatu di masa lalu atau masa sekarang atau masa depan? Apakah itu terjadi, yang belum terjadi, atau yang tidak tahu apakah akan terjadi atau tidak? Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan di sini bahwa ketika Roh Kudus datang, kita dapat mengetahui kebenaran rohani. Relasi antara Tuhan dengan manusia, penebusan yang dilakukan Tuhan melalui Tuhan Yesus, dan banyak hal-hal rohani lainnya yang berada di luar pemahaman kita. Roh Kudus akan berkarya menolong kita memahami banyak kebenaran yang kita tidak mengerti. Ada seorang yang sangat terpelajar. Dia mencoba mempelajari Alkitab. Dia udah baca Alkitab beberapa kali dan coba menelaah. Tetapi dia tidak. Walaupun dia begitu intelektual, begitu terpelajar, dia tidak mengerti banyak kebenaran. Dia tidak mengerti dengan penebusan daripada Allah. Dia tidak bisa terima, akhirnya dia menolak Kristen, menganggap itu agama asing. Tidak perlu kita percaya kepada agama asing. Tetapi berapa tahun kemudian Roh Kudus berkarya.
Roh Kudus membuka pikirannya. Karena itu dia percaya kepada Tuhan. Setelah dia percaya Tuhan, maka kebenaran-kebenaran yang dipelajarinya dia mulai bisa memahaminya, mulai mendapat pencerahan. Oh, ternyata itu arti penebusan. Oh, Yesus juru selamat, dia mulai mengerti. Karena Roh Kudus membuka akan kebekuannya tentang kebenaran. Sehingga dia dapat mengertinya. Orangnya tetap sama. Tetapi dengan adanya pertolongan Roh Kudus, matanya terbuka terhadap hal-hal rohani. Saudara sekalian, kita juga seringkali punya pengalaman yang sama. Kadang-kadang kita dengar khotbah, kita nggak terlalu paham. Ya, tapi saat kita berdoa, mohon Roh Kudus menolong kita. Maka seolah-olah pikiran kita dibuka. Seolah ada selubung yang dibuka sehingga kita memahami kebenaran. Atau kita membaca Alkitab. Kadang-kala kita tidak mengerti maksud daripada Alkitab. Tapi saat kita berseru minta tolong Roh Kudus akan menyingkapkan kebenaran yang terselubung kita sehingga kita bisa memahami kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa pertolongan Roh Kudus mustahil bagi manusia untuk memahami perkara-perkara Tuhan. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemahaman manusia sangat-sangat terbatas dalam memahami tentang kebenaran-kebenaran tentang Tuhan. Hanya spekulasi dalam dunia materi yang bisa efektif. Jika Tuhan tidak memberikan Roh Kudus kepada kita, kita tidak dapat memahami kebenaran daripada rohani. Hari ini kita dapat memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Itu sepenuhnya karena Roh Kudus membuka pemahaman rohani kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus akan membimbing kita untuk memahami semua kebenaran. Tidak seperti orang yang belajar kungfu di masa lalu, ya, seringkali guru yang mengajarkan jurus-jurus kungfu kepada muridnya, seringkali jurus-jurus pamungkas, jurus-jurus yang lihai itu disimpan untuk jaga-jaga kalau muridnya nanti mengalahkan dia. Maka disimpan itu jurus-jurus pamungkasnya, sehingga lama kelamaan itu kungfu itu lama-lama jadi makin hari dia punya skill-skillnya berkurang. Sehingga akhirnya kungfu itu musnah. Karena tidak diteruskan secara sepenuhnya. Tapi lain dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Asal kita mau mencari kebenaran, bersandar pada Roh Kudus. Roh Kudus akan membuka pemahaman kita tentang kebenaran. Kita melihat hal yang ketiga, yaitu Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang di dunia ini cepat atau lambat akan menghukum diri mereka sendiri karena dosa, kebenaran, penghakiman karena pekerjaan Roh Kudus. Orang yang semula hidup mementingkan diri sendiri. Yang hidup hanya berpusat pada diri. Saat Roh Kudus bekerja, memberikan pencerahan, dia melihat akan dosa, kesombongan atau dosa yang mementingkan diri sendiri. Dan dia menyadari bahwa sikap egois itu adalah perbuatan orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi di sini kita lihat Roh Kudus memberikan satu pemahaman yang baru tentang dosa. Kalau kita perhatikan arti dosa hamartia
yaitu tidak kena sasaran atau luput. Ya, saat seorang memanah tidak kena sasaran, itu artinya hamartia, luput, tidak kena sasaran. Kita melanggar hukum Allah adalah dosa. Kita tidak mampu mentaati hukum Allah adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Ini adalah sesuatu yang kita tidak mampu menghindarinya. Jika seseorang tidak mengetahui apa itu dosa dan akibat dosa, ia tidak akan menerima Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi. Orang-orang yang memiliki konsep moral, pendidikan, opini masyarakat, namun hal ini tidak membantu orang itu memahami dosa dan kengerian dosa. Pekerjaan awal Roh Kudus dalam diri manusia adalah menanamkan perasaan berdosa ke dalam diri manusia, agar manusia mengenal akan penghakiman, kebinasaan, serta mencari anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Ibarat seseorang yang kecanduan judi, setiap hari hidup di meja judi, ia sedikit pun tidak merasa ini adalah dosa. Bahkan dia menganggap ini adalah entertainment. Ini adalah hobi yang menyenangkan. Sampai Roh Kudus meneranginya, mencerahkan. Sehingga dia melihat bahwa berjudi itu adalah dosa. Dia sadar dia adalah orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti sebelum Roh Kudus bekerja manusia tidak berbuat dosa. Manusia terus menerus berbuat dosa. Tetapi mereka tidak mengenal dosa. Begitu Roh Kudus bekerja, mata mereka terbuka, mereka melihat dosa dan mereka juga menghukum diri mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak seorang pun mau sukarela mengaku bahwa dirinya adalah orang berdosa. Hanya melalui pekerjaan Roh Kudus, orang dapat melihat keburukannya, keberdosaannya. Inilah pengalaman menerima juru selamat. Terlebih dahulu Roh Kudus menerangi manusia, menyadari mereka akan dosa-dosa mereka. Kemudian menggerakkan mereka untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Ketika seseorang diselamatkan, perasaan berdosa dipulihkan. Roh Kudus terus menerus bekerja, kepekaannya kita terhadap dosa akan terus meningkat. Pemahaman kita tentang dosa juga akan diperluas. Kebencian dan penolakan kita terhadap dosa juga akan meningkat. Hal-hal ini adalah pengalaman nyata dari orang Kristen. Dan pengalaman ini adalah hasil pekerjaan Roh Kudus dalam menginsafkan manusia akan dosa. Sekarang kita melihat poin yang terakhir, yaitu Roh Kudus datang untuk memuliakan Yesus. Yohanes 16 ayat 14 sampai 15. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dalam teks asli bahasa Yunani, kemuliaan juga dapat diartikan dengan menghormat, memuji dan sebagainya. Oleh karena itu memuliakan Kristus berarti meninggikan Kristus, menjadikan manusia menghormati Kristus, memuji Kristus. Sehingga seorang teolog yang bernama Andrew Murray pada abad ke-20 berkata, ketika Tuhan kita berjanji untuk mengirim roh kebenaran dari Bapa, Dia meyakinkan kita bahwa pekerjaan utamanya adalah memuliakan Kristus. Kemudian Matthew Henry berkata lebih lugas dalam Bible komentarinya, pekerjaan dilakukan oleh Roh Kudus adalah untuk memuliakan Kristus. Dan bahkan pengutusan Roh Kudus adalah untuk memuliakan Kristus. Pakar Perjanjian Baru Donald Gundry menyinggung tentang fungsi Roh Kudus berkata, kami merangkum fungsi utamanya, yaitu untuk memuliakan Kristus. Jadi harus memuliakan Kristus adalah misi tertinggi, pekerjaan utama, fungsi utama dan tanggung jawab Roh Kudus. Jadi kita lihat pada hakikatnya Roh Kudus itu menyembunyikan dirinya, tapi menonjolkan,
meninggikan, memuliakan Kristus. Kalau ada gerakan-gerakan yang meninggikan Roh Kudus atau meninggikan seseorang, itu artinya pengajarannya tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Karena Roh Kudus tidak pernah menonjolkan dirinya. Dia justru menonjolkan Kristus, memuliakan Kristus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Roh Kudus itu datang untuk melakukan hal-hal yang saling melengkapi dengan Yesus. Mereka juga saling mengkonfirmasi kebenaran. Roh Kudus datang untuk memuliakan Yesus. Ini seperti lampu sorot yang menyinari superstar yang ada di panggung. Kita tahu bahwa lampu sorot itu penting. Fungsinya bukan menonjolkan diri. Lampu sorot itu fungsinya adalah dia ingin menonjolkan superstar atau pemain utama yang ada di panggung. Itu adalah tugas daripada lampu sorot. Itu seperti tugas daripada Roh Kudus adalah meninggikan, memuliakan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menjalin hubungan yang indah dan intim dengan Roh Kudus agar kita bisa merasakan kehadirannya, kuasa dan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk menunaikan amanat agung. Ia memberi kita hikmat untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memberi kita bimbingan untuk berjalan dalam rencana dan rancangan Tuhan. Dia menghibur kita, menyemangati dan berdoa untuk kita ketika kita lemah, kita letih, lesu. Hari ini adalah hari Pentakosta. Semoga kuasa Roh Kudus memenuhi setiap orang percaya. Agar kita setiap orang Kristen dapat hidup berkemenangan, memuliakan Tuhan, memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah saat kita memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, kita semakin hidup seturut dengan pimpinan Tuhan, seturut dengan pengarahan, bimbingan, pertolongan daripada Roh Kudus, sehingga hidup kita itu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga hari lepas hari kita menjadi murid Kristus Yesus yang penuh dengan kesaksian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama merayakan turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Biar sekali lagi kami tidak mengabaikan peranan fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kami. Yang memberikan akan pertolongan, penghiburan. Saat kami ada pergumulan, ada masalah, Roh Kudus siap untuk menolong. Bahkan Roh Kudus juga siap menolong kami, memberikan dan memberikan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak kebenaran yang kami masih belum mengerti. Biar Roh Kudus menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh melihat Roh Kudus. Peranannya adalah memuliakan Kristus. Dan kami sebagai orang percaya juga senantiasa memuliakan Kristus. Sehingga hidup kami berkenan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan seruan doa kami. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin. Mari kita menyerahkan diri kita untuk memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita menyerukan bersama-sama, ku mau pilih Yesus karena Dia milikku. Ku mau pilih Yesus karena tangan Dia
yang menuntunku selalu. Mari kita serukan bersama-sama. Ku mau pilih Yesus, pilih Yesus. Segala puji syukur untuk Engkau ya Bapa, karena Engkau pilih kami, dan kami percaya bahwa Tuhan tuntun kami. Berkati kehidupan kami, berkati persembahan kami, karena Engkau tahu ya Tuhan segala kebutuhan gerejamu. Kami serahkan semuanya hanya untuk Engkau, karena Engkau yang ajaib, dan Engkau yang berkuasa dalam kehidupan dan gereja kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Ya, supaya kita sungguh-sungguh bukan hanya mengerti, memahami, tetapi mengalami betapa besar Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pendeta Musa Solomo sudah menyampaikan firman dengan begitu jelas ya. Juga terima kasih kepada Entian Sepan ya, Paduan Suara Entian serta tim baik MC, singer, pemusik, asyar, semua yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya ingin menyambut kehadiran Bapak Ibu yang baru pertama kali datang pertama kali. Silakan acungkan tangan saudara. Apakah ada? Ya, ada di sebelah kanan. Ada 2, Bapak Ibu. Ada lagi di sebelah kanan saya. Di sebelah kiri saya, apakah ada yang baru pertama kali datang? Di atas, apakah ada yang baru pertama kali datang? Silakan acungkan tangan kalau ada. Baby room, apakah ada di baby room? Oke, baik. Ya. Selamat datang kepada Bapak Ibu ya, yang baru pertama kali datang. Jikalau Bapak Ibu belum punya tempat ibadah yang tetap di Jakarta, silakan Bapak Ibu bisa bergabung kembali. Ya, kami mengundang Bapak Ibu untuk datang kembali beribadah pada minggu-minggu berikutnya. Baik, kita akan mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 jam 6.30 sore di Ruang Sion lantai 2,
Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Lause Chuminghang dengan tema Building a Legacy of Faith, dan perjamuan makan malam dapat diikuti 30 menit sebelumnya. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Persekutuan doa diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 jam 6 pagi. Persekutuan dilakukan secara online dengan pembicara Pendeta Bambang Suharjo dengan tema Pertolongan Allah melalui orang asing. Kami mengundang jemaat untuk dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Kebaktian umum yang pertama dan kebaktian umum yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 dengan tema pengampunan dan penerimaan dalam keluarga akan dibawakan oleh Pendeta Wilson Suwanto. Dan kebaktian umum yang ketiga atau TGIC Youth Service diadakan pada pukul 10 pagi di ruang Hermon lantai 2 dengan tema Receiving Gift, akan dibawakan oleh Guru Injil Hendra Yohanes. Kami mengundang jemaat untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Pelayanan Sakramen Baptis Anak, Baptis Dewasa, dan CD akan dilangsungkan pada tanggal 2 Juni 2024 di kebaktian umum yang kedua. Nama-nama peserta adalah Baptis Anak, Aislinn Lorenta Briel, Fedli Isaacson Lekatompesi, Hope Bennett Lekatompesi, Miriel Stefani Celestin. Baptis Dewasa Gwen Yao, Luki Wijaya Tanda Harja, Nadia Shelin, Johan Semyang, CD Agustin Hulu, Eileen Don, Eugene Cahyana, Gracelyn Alicia Atmaja, Iren Tani Haha, Jesselyn Clarice Atmaja, Jayden Timothy Atmaja, Jericho Abrivito Zakariantono, Justin Nathanael Irana, Maria Janet Putri Vini Tronaen, Sally Christian, Charlene Oreta Astono, Sydney Christian, Timothy Budi Kurniawan, William Nathan Atmaja. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Hendrawati Wijaya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 dalam usia 64 tahun. Almarhumah adalah mama dari Ibu Erika Limantara Wibowo, mama mertua dari Bapak Bing Yusuf, oma dari Briel Ying Yusuf, kakak dari Ibu Susana Wijaya dan Ibu Indah Suryani Wijaya, kakak ipar dari Bapak Suetson Tandra dan Bapak Chiang Minarto L. Chandra. Telah meninggal dunia almarhumah Ibu Pyong Fazin pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dalam usia 88 tahun, mama dari Ibu Chiu Li Chu atau Saudari Vivi, mama mertua dari Bapak Anfian Suhandoyo atau Bapak Rian, staf tata usaha gereja. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kedua keluarga besar yang sedang berduka cita. Seminar EPC, Entrepreneur and Professional Community, akan diadakan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pada pukul 6 sore sampai 9 malam. Bertempat di restoran Angke lantai 2 Ruko Moi, Mall of Indonesia nomor 33 Kelapa Gading dengan tema Faith and Wealth. Dengan pembicara Pendeta Yohanes Adri Hartopo bersama Bapak Handi Irawan MBA M.Com selaku CEO Frontier, Ketua Majelis Pendidikan Kristen dan Bilangan Research Center. Kami mengundang jemaat untuk dapat hadir. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Yoyo Hartono di nomor yang tertera. Khusus jemaat GKI KBR dapat juga menghubungi Penatua Agus Pranoto. FFD Family Fun Day. Family Fun Day. Family Fun Day. Family Fun Day. Shalom jemaat yang terkasih, GKI Kebayoran Baru mengundang seluruh jemaatnya dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai ke opa-oma kita semua untuk ikut dalam acara Family Fun Day. Acara ini akan dilakukan pada hari Sabtu 29 Juni 2024 di Cisarua Green World Adventure. Pendaftaran seharga 150.000 per orang, tapi khusus di bulan Mei ini, pendaftaran hanya seharga 120.000 per orang. Jadi ayo daftar sekarang. Pendaftaran bisa dilakukan di lobi lantai 1 atau melalui pembina setiap komisi. Jangan sampai ketinggalan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, jangan ketinggalan ikut acara FFD. Masih ingat ya tadi ya, FFD. Nanti di lobi ya, terbuka untuk umum. Saudara bisa mendaftarkan diri dan mengikutinya.
Dan pada bulan ini khusus masih early bird, jadi ada diskon khusus. Saya ingin memperkenalkan seorang rekan hamba Tuhan yang studi di STT Reform yang praktek selama 2 bulan di tempat kita, yaitu Lose Destri. Saya persilakan untuk bangkit berdiri dan bisa menghadap kepada jemaat. Inilah Lose Destri, semester kedua di STT Reform. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dalam rangka mengingat akan karya-Mu yang besar. Engkau sudah hadir di dalam dunia ini dalam wujud manusia dan Engkau sudah kembali ke surga. Tetapi Engkau sudah mengutus penolong yang setia, yaitu Allah Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, untuk boleh datang dan bahkan tinggal di dalam hati setiap kami orang percaya. Sungguh kami bersyukur untuk peristiwa yang besar itu yang boleh kami peringati bersama. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Bagaimana kesaksian Injil ketika diberitakan ribuan orang bertobat. Biarlah Tuhan Kau pakai setiap kami menjadi saksi-Mu, khususnya di dalam memberitakan Injil Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap berkarya sampai pada hari ini. Secara khusus kami berdoa supaya gereja kami juga menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Bagi mereka yang tinggal di apartemen-apartemen terdekat, biarlah mereka juga boleh dijangkau oleh Injil. Biarlah ada satu kerjasama antara seluruh jemaat bagi yang bisa memperkenalkan dengan tempat-tempat di apartemen itu. Tapi juga orang-orang yang bisa menjadi saksi memberitakan Injil kepada mereka. Biarlah waktu-waktu yang ada ini kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tolonglah ya Tuhan. Karena begitu banyak orang yang tinggal di apartemen di sekitar kami, tapi belum terjangkau oleh Injil dan belum datang ke rumah Tuhan beribadah bersama. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa, biarlah Tuhan Kau tolong untuk setiap jemaat kami yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh, bagi mereka yang berduka, Tuhan hibur kuatkan. Untuk keluarga Ibu Susan dan Ibu Indah, untuk keluarga Rian dan Vivi, Tuhan Engkau kuat hiburkan mereka. Dan bagi mereka yang harus terbaring di rumah sakit, Tuhan Engkau hadir menolong mereka, menghibur mereka. Bagi mereka yang terbaring di rumah, juga Tuhan topang mereka. Bahwa mereka tidak merasa sendiri.
karena Tuhan bersama dengan dia. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh sekalipun. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami semua yang hadir pada saat ini. Sungguh kiranya Tuhan terus boleh menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh semakin mau dipimpin oleh Tuhan. Baik kami yang ibadah secara onsite maupun yang online, Tuhan sertai kami untuk boleh semakin mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memperlengkapimu di dalam engkau boleh menjadi saksi Tuhan dengan karunia, dengan talenta yang Tuhan berikan bagimu, serta memberikan kepadamu damai sejahtera yang dari surga, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Pak Akademi.
FFD. Family Fun Day. Family Fun Day. Family Fun Day. Family Fun Day. FFD. 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 Shalom jemaat yang terkasih. GKI Kebayoran Baru mengundang seluruh jemaatnya dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai ke opa-oma kita semua untuk ikut dalam acara Family Fun Day. Acara ini akan dilakukan pada hari Sabtu, 29 Juni 2024 di Cisarua Green World Adventure. Pendaftaran seharga 150.000 per orang, tapi khusus di bulan Mei ini, pendaftaran hanya seharga 120.000 per orang. Jadi ayo daftar sekarang. Pendaftaran bisa dilakukan di lobi lantai 1 atau melalui pembina setiap komisi. Jangan sampai ketinggalan, Tuhan Yesus memberkati.